Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Mari ikutilah Aku". Sering kita membaca dalam surat kabar atau majalah tayangan iklan soal lowongan pekerjaan dengan kriteria tertentu. Misalnya, dibutuhkan seorang manajer dengan kriteria mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai manajer, umur di atas 40 tahun, dan lain-lain. Kriteria atau syarat-syarat itu dimaksudkan supaya kriteria apa yang sebenarnya dimaui atau diharapkan oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja terpenuhi. Rekam jejak seseorang menjadi sangat penting dalam memilih seseorang untuk memegang tampuk jabatan tertentu, sehingga segala cara yang berbau nepotisme atau cara-cara yang tak etis untuk mendapatkan jabatan tertentu akan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, terutama yang masih mempunyai hati nurani yang bersih dan tulus. Bagaimana dengan cara Tuhan memilih para murid? Apakah berlaku dan berbau nepotisme? Saudara terkasih, hari ini Yesus memilih Lewi menjadi muridnya. Yesus pun mempunyai kriteria tertentu untuk melihat apakah seseorang ini pantas menjadi muridnya atau tidak. Kontroversial. Itulah kata yang pantas untuk dikenakan kepada Yesus dalam memilih para murid. Bayangkan, seorang pemungut cukai, seorang berdosa justru dipilih oleh Yesus menjadi muridnya dengan mengatakan, "Ikutlah Aku." Jelas hal ini dirasa sangat aneh oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut dan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jelas pertanyaan ini menunjukkan sikap kecewa mereka. Seakan-akan mereka mau mengatakan, "Anda tahu rekam jejak dia? Dia seorang pendosa, dia seorang pemungut cukai, dia seorang koruptor, dia seorang penculik, dia masih anak kemarin sore yang belum punya pengalaman," dan lain-lain. 1001 alasan bisa dipakai untuk menyudutkan dia, karena dia memang secara kasat mata menunjukkan sisi kelabu sebagai seorang pribadi. Maka, pantaslah jika mereka mempertanyakan proses pemilihan ini. Ini tidak fair. Dan masih banyak lagi alasan yang bisa dikemukakan, dan nampaknya memang benar apa yang dikatakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah realitas yang ada dalam diri Lewi, seorang pemungut cukai, seorang pendosa, maka dia tidak pantas menjadi murid Yesus.
orang Farisi dan ahli Tauratlah pribadi yang pantas menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, kriteria Yesus ternyata lain. Bukan yang dilihat manusia dari tampilan luar, tetapi Yesus melihat hatinya. Meskipun orang ini berdosa, tetapi dia punya hati yang pantas untuk diselamatkan. Yesus mempunyai perspektif lain dalam menentukan kriteria seorang murid. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tentu saja kriteria Yesus ini tidak bisa diterapkan dalam memilih seorang presiden atau wakil presiden dalam suatu negara. Rekam jejak seseorang tetap menjadi pegangan untuk memilih seorang presiden atau wakil presiden, juga tentunya dengan cara-cara yang bebas dari nepotisme. Untuk mendapatkan kekuasaan, kita tidak bisa menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kalau itu terjadi, pasti ketidakadilan yang akan menjadi buah dari kekuasaan itu. Bagaimana dengan situasi dan kondisi negara kita, Indonesia? Anda bisa menilai dengan hati nurani Anda. Semoga demikian. Amin.